Gus Yahya, panggilan akrab Yahya Khalil Stakuf secara tiba-tiba merotasi pejabat internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Gus Yahya menyebut rotasi tersebut harus dilakukan sebagai respons cepat atas turbulensi di internal PBNU. Beberapa pejabat yang mengalami rotasi ini seperti Haji Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari Sekretaris Jenderal PBNU yang menjadi Ketua PBNU. Gus Ipul dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pencopotan Gus Ipul berdasarkan keputusan rapat harian Tanfidiyah yang digelar pada Jumat 28 November hari ini di kantor PBNU Kramat Raya, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf Tribunars dan pencopotan Gus Ipul diumumkan dalam siaran pers PBNU bertanda tangan elektronik Gus Yahya pada hari ini. Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah membenarkan siaran pers tersebut, sementara posisi Gus Ipul diisi oleh Haji Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Dan menurut Gus Yusuf, rotasi di pengurusan atau di kepengurusan harian Tanfidiyah ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas tata kelola organisasi. Namun demikian, dia menegaskan bahwa sistem konstitusi dan regulasi Nahdlatul Ulama ini menyediakan perangkat lengkap untuk menjaga stabilitas organisasi baik dalam hal internal, integrasi struktural maupun fleksibilitas operasional. Sistem tersebut dikatakannya memungkinkan organisasi untuk tetap tegak meskipun menghadapi dinamika internal. Kemudian turbulensi organisasi ini menurut Gus Yahya berupa adanya beberapa klaster kerja yang tersendat terutama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kebendaharaan, termasuk terhambatnya pengesahan surat keputusan atau SK hingga lebih dari setahun. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU juga mencopot Gudvan Arif sebagai bendahara umum. Gus Gudvan ini kini mengisi posisi Ketua PBNU, di mana pencopotan Gus Gudvan berdasarkan keputusan rapat harian Tanfidiyah yang dipimpin Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf di kantor PBNU Kramat Raya Jakarta pada Jumat hari ini 28 November 2025. Posisi Gudvan diisi oleh Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara menjadi bendahara umum. Kemudian rapat Tanfidiyah juga memutuskan merotasi Kiai Haji Masyuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi sebagai Wakil Ketua Umum. Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah membenarkan siaran pers tersebut dan rotasi pengurus ini diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada jajaran fungsionaris pengurus besar harian Tanfidiyah serta memperhatikan ketentuan pada anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94 dan peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 hingga 18 serta ketentuan pada peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 pasal 1 huruf D dan pasal 10. Belum ada pernyataan dari Gus Ipul terkait hasil rapat Tanfidiyah yang memecatnya dari posisi Sekjen PBNU. Nah, sistem konstitusi dan regulasi itu memberi jalan keluar. Dengan misalnya di dalam peraturan perkumpulan nomor dalam sebelum itu ya, dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94 dan di dalam peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 sampai 18 serta peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 ya, pasal 1 huruf D dan pasal 10 ya. Nanti akan di-share risalah rapat nantinya ini atau ya, di dalam istilah lain biasa disebut sebagai berita acara sebetulnya. Nah, itu beri jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi jabatan, disebut sebagai rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi, ya,
hal yang menyangkut takfiriyah bisa diputuskan di tingkat rapat takfiriyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus takfiriyah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Masyhuri Malik yang semula menjadi ketua PBNU menjadi wakil ketua umum PBNU. Tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa, ya. Ketua bidang menjadi wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Masyhuri Malik. Kemudian saudara Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf sebagai sekretaris jenderal dirotasi ke posisi sebagai ketua PBNU. Kemudian saudara Haji Budvan Arif dari posisi sebagai bendahara umum dirotasi ke posisi ketua PBNU. Sedangkan Haji Amin Syah Husni dari posisi semula sebagai wakil ketua umum dirotasi ke posisi sekretaris jenderal PBNU. Saudara Haji Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara ke posisi bendahara umum. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah rotasi sebagaimana diatur kategorinya oleh peraturan perkumpulan yang telah dihasilkan oleh konferensi besar yang lalu sebagai sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar, ya, mengatur semua itu. Jadi ada jalan dua. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas. Nama Charles Holland Taylor mencuat di tengah konflik kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Tribuners, di mana Charles Holland yang merupakan penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya ini untuk urusan internasional didepak dari jabatan tersebut. Pencopotan Charles Holland dari PBNU ini berbarengan dengan keputusan syuriah PBNU yang juga memakzulkan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum berkaitan dengan isu dugaan Zionisme yang sedang berkembang. Ihwal pencopotan Charles Holland sendiri dibenarkan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Gus Ipul membenarkan pencopotan Charles Holland sebagai penasihat khusus Gus Yahya. Namun Gus Ipul menyebut terkait detail keputusan tersebut akan dijelaskan secara resmi oleh jajaran syuriah PBNU. Dan Gus Ipul menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah internal yang akan ditangani melalui mekanisme organisasi dan jajaran ulama yang akan mengambil keputusan berdasarkan nilai agama serta ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART PBNU. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos ini mengaku tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terkait apa yang sedang terjadi di organisasinya ini. Tapi meski demikian, dia meminta publik untuk tidak terjebak dan berspekulasi sampai ada pernyataan resmi dari jajaran syuriah PBNU sendiri. Sementara para pengurus wilayah PBNU dan pengurus cabang PCNU diminta secara khusus agar tetap tenang dan mengikuti arahan organisasi, di mana sebelum namanya mencuat di tengah kisruh internal PBNU, Charles Holland sendiri dikenal sebagai seorang aktivis dan pemikir dengan latar belakang pendidikan di bidang teologi dan filsafat. Charles Holland Taylor sendiri lahir di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat Tribuners, namun masa kecilnya dihabiskan di beberapa negara termasuk di Jerman, Iran, dan Korea Selatan. Dia dikenal memiliki minat yang mendalam terhadap isu-isu keagamaan dan hubungan antar agama. Dan sebelum berkiprah di dunia organisasi Islam, dia pernah berkarir di industri telekomunikasi dan menjabat CEO di USA Global Link. Dan dia juga sering terlibat dalam dialog lintas iman dan memiliki rekam jejak dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan promosi toleransi dan perdamaian sebelum akhirnya menjabat sebagai penasihat Gus Yahya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.